Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Anggreni, nomor induk mahasiswa 431419027. Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem lanjutan. Ekosistem disusun oleh dua komponen, yaitu lingkungan fisik atau makhluk tak hidup yang biasa disebut dengan komponen abiotik. Contohnya seperti udara, sinar matahari, bebatuan, tanah, dan suhu. Dan yang kedua adalah jenis makhluk hidup atau biasa disebut dengan komponen biotik. Jenis makhluk hidup ini biasa terdiri dari tumbuhan, hewan, dan pengurai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, sistem interaksi yang terjadi yaitu aliran energi, di mana energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Perilaku energi dapat dinyatakan dengan hukum-hukum termodinamika. Yang pertama, hukum termodinamika pertama menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu tipe ke tipe yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Yang kedua, hukum termodinamika kedua menyatakan setiap terjadi perubahan bentuk energi, pasti terjadi degradasi energi dari bentuk energi yang terpusat menjadi bentuk energi yang terpencar. Aliran energi adalah jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem adalah proses berpindahnya energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa. Berikut adalah contoh aliran energi dalam rantai makanan. Sumber utama bagi kehidupan itu adalah cahaya matahari, di mana energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik atau makhluk hidup melalui produsen, yaitu organisme fotoautrotropik yang diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam senyawa organik. Energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat tropik melalui jalur yang disebut dengan rantai makanan. Energi kimia digunakan organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan, di mana kemampuan organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi dinamakan produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, produktivitas primer, dan yang kedua, produktivitas sekunder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam energi. Yang pertama adalah energi mekanik. Energi mekanik dapat dibedakan atas dua pengertian, yaitu energi potensial dan energi kinetik, di mana contoh dari energi potensial adalah sebagai berikut. Dan energi kinetik contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, energi panas. Energi panas juga sering disebut sebagai kalor. Pemberian panas kepada suatu benda dapat menyebabkan kenaikan suhu benda itu maupun terkadang dapat menyebabkan perubahan bentuk
perubahan ukuran atau perubahan volume benda itu. Berikut adalah contoh dari energi panas. Yang ketiga, energi magnetik, di mana energi magnetik dapat dipahami dengan mengamati gejala yang timbul ketika dua batang magnet yang kutub-kutubnya saling didekatkan satu dengan yang lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ada yang disebut dengan energi listrik. Adapun contoh dari energi listrik adalah sebagai berikut. Selanjutnya, energi kimia, energi bunyi, energi nuklir, energi cahaya, dan energi matahari. Pembahasan selanjutnya adalah siklus materi, di mana materi adalah objek atau bahan yang membutuhkan ruang, yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut dengan massa. Contoh materi adalah sebagai berikut. Yang pertama, zat padat. Yang kedua, zat cair. Dan yang ketiga, ada yang namanya dengan zat gas. Ada dua hal yang termasuk ke dalam siklus materi. Yang pertama, kepentingan nutrisi dalam ekosistem yang terdiri dari nutrisi makro, nutrisi mikro. Adapun fungsi dari siklus materi ini adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Kemudian, saya akan menjelaskan macam-macam siklus materi, di mana siklus materi terbagi menjadi siklus air, siklus karbon dan oksigen, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Selanjutnya, siklus biogeokimia, di mana siklus biogeokimia atau yang disebut dengan siklus organik-anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus dari unsur-unsur ini tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut sebagai siklus biogeokimia. Pada siklus biogeokimia ini, ada beberapa daur yang terbentuk. Yang pertama, daur air. Yang kedua, daur sulfur. Yang ketiga, daur fosfor. Yang keempat, daur nitrogen. Yang kelima, daur karbon. Yang keenam, daur oksigen. Itulah penjelasan mengenai ekosistem lanjutan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.